Konflik panas antara Denny Sumargo dengan DJ Verni pun kini sudah memasuki babak baru yang semakin membara. Ya, setelah Denny Sumargo memberikan tantangan kepada DJ Verni, akhirnya kemarin DJ Verni pun muncul ke publik dan menjelaskan maksud dan tujuan dari postingan meminta tes DNA ulang kedua. DJ Verni pun juga menjelaskan justru Denny Sumargo lah yang pertama kali memulainya saat berbicara dengan Dr. Richard Lee di podcastnya, hingga pada akhirnya menurut DJ Verni, dirinya pun menghadapi banyak hujatan dari netizen. Ya, didampingi kuasa hukumnya, DJ Verni pun juga menjelaskan alasannya membuat postingan tersebut di akun media sosialnya. Menurut DJ Verni, dirinya pun tidak menyebut nama siapapun dalam postingannya. Namun, DJ Verni pun juga mengatakan bahwa dirinya memang menagih janji Denny Sumargo di tahun 2019 silam akan ada tes DNA yang kedua apabila DJ Verni tidak yakin dengan hasil tes DNA yang pertama. Selain itu, dengan penuh emosional, DJ Verni pun juga ungkapkan bagaimana selama ini dirinya membesarkan anaknya seorang diri, hingga ceritakan masa-masa sulitnya agar tetap bertahan hidup hingga saat ini dengan kedua anaknya. Lalu seperti diketahui, DJ Verni pun sudah dilaporkan oleh Denny Sumargo ke polisi terkait postingan tes DNA ulangnya tersebut. Mengetahui hal ini, DJ Verni pun mengaku tidak gentar karena menurutnya hal ini pun ditujukan untuk mendapatkan kejelasan terkait siapa asal-usul ayah dari anak DJ Verni. Lalu seperti apa rasa tak gentarnya DJ Verni ketika menghadapi laporan polisi dari Denny Sumargo? Benarkah DJ Verni dan kuasa hukumnya sudah siap untuk melawan Denny Sumargo atas pelaporan dugaan pencemaran nama baik yang sudah dilayangkannya ke pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, permasalahan terkait anak yang menyeret nama mantan pebasket Denny Sumargo dengan seorang wanita bernama Ferni Hasan alias DJ Verni kini memasuki babak baru yang semakin panas. Ya, setelah sebelumnya, DJ Verni pun ditantang oleh Denny Sumargo untuk muncul ke hadapan publik terkait postingan tes DNA ulang yang sempat menghebohkan publik. Akhirnya, DJ Verni pun muncul ditemani oleh kuasa hukumnya. Dalam penjelasannya kali ini, DJ Verni pun juga menjelaskan awal mula postingannya yang justru berawal dari Denny Sumargo yang memulainya saat berbicara dengan Dr. Richard Lee di podcastnya. Pasca podcast Denny Sumargo itulah, dirinya pun mengakui banyak sekali hujatan yang menimpanya, hingga DJ Verni pun juga merasa cemas dengan kondisi mental sang anak yang kini sudah berusia 11 tahun dan sudah melek terhadap media sosial. Kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed, ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa,
Tapi kalau bisa serangga ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Waktu itu dari podcastnya dia, pertama saya udah tegur. Ya, pertama itu saya udah tegur. Ini apa maksudnya? Dia bilang enggak, saya menceritakan kisah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya maafin pertama. Kedua, saya masih sabar. Ketiga, udah mulai serangan banyak nih. Saya sabar. Tapi keempat ini tiba-tiba saya bangun tidur yang saya capek kerja, 1000 komentar itu menghujat saya. Capek nggak sih kayak gitu? Maksudnya mau cari apa lagi? Nama dia sudah bagus. Nama saya dan anak saya yang rusak seumur hidup. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar gitu. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan udah arahnya udah gak bagus. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Kalau dulu sendiri. Saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa, begitu loh. Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu. Ketika postingan itu dipublis, lalu kemudian ada pihak-pihak yang merasa begitu loh. Nah, tetapi kan dalam postingan tersebut tidak disebutkan siapa. Maka bagi kami belum memenuhi dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya, dalam kemunculannya kali ini, DJ Ferni pun tidak bisa menahan rasa emosinya yang begitu meluap-luap saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media. DJ Ferni pun merasa mengalami kerugian, baik secara material maupun non-material dengan gonjang-ganjing konflik baru yang kembali memanas dengan Denny Sumargo. DJ Ferni pun juga mengisahkan bagaimana perjuangan tidak kenal lelah untuk membesarkan anak tercintanya. Bahkan dirinya pun pernah menjual barang-barang agar dapat untuk makan sehari-hari. Namun, kini di tengah kehidupannya yang sudah mulai tertata dengan baik, masa lalu antara DJ Ferni dengan Denny Sumargo pun kembali muncul seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya juga, kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya preload barang-barang baju saya, 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama, maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya. Saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya gitu. Saya sama sekali tidak setuju dengan podcastnya dia. Dia selalu membahas. Karena anak saya waktu itu sudah saya blok sosmednya dia itu, ya. Sudah saya blok. Saya cek kembali, dibuka lagi blokannya. Sakit gak seorang ibu? Berarti kan otomatis dia mencari ayahnya. Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan apanya, itu cukup ya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu, setelah itu kan drama di sosmednya segala macam, sampai mantan suaminya nelpon saya, ada buktinya.
minta tolong karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anak dia sama mantan suaminya, ada satu lagi. Minta tolong sampai saya telepon Fernie-nya mau bunuh diri, kan dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari digitalnya, jangan begitu, gue bilang. Lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri, jangan lu bunuh diri, lu punya anak lo, gue bilang. Jadi saya capek dengan permainan emosi ini. Makanya saya bilang, saya nggak peduli ya, maksudnya dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, itu hak dia dan bukan urusan saya. Yang saya peduli, saya lapor, saya tunggu penyelidik menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya mau lihat terdakwa atau enggak. Memang saya salah pada saat itu, ya. Umur saya masih 22 tahun. Emosi saya masih meledak-meledak. Masih labil, kuping saya masih tipis. Banyak orang kompor sini, ya kan? Pada akhirnya saya emosi. Tapi kan waktu itu saya mencabut lagi. Ya kan? Saya cabut lagi. Karena saya memang tidak mau seperti itu gitu loh. Saya tidak mau terlalu diekspos. Tapi karena pada saat itu kita sudah mulai ancam-ancaman, berantem yang hebat banget sama dia, ya kan? Jadi itu muncul. DJ Fernie pun juga menjelaskan tidak ada maksud apapun, bahkan untuk menjatuhkan siapapun dalam postingannya terkait meminta tes DNA kedua kalinya. Fokus utama DJ Fernie hanyalah untuk melindungi anaknya yang sangat dicintainya. DJ Fernie pun juga menjelaskan bahwa dirinya sampai memblokir komunikasi dengan Denny Sumargo karena ingin melupakan semuanya. Hal ini pun dibuktikan oleh DJ Fernie ketika Denny Sumargo meminta video ucapan ulang tahun untuk membuktikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Namun dengan tegas ditolak mentah-mentah oleh Fernie karena sudah lelah dan berusaha untuk melupakan semuanya. Dan di kesempatan kali ini, DJ Fernie pun juga membantah jika ia menyindir Denny Sumargo terkait rumah tangganya dengan sang istri yang belum juga dikaruniai momongan. Kenapa saya marah sekali di saat dia membuat podcastnya tersebut, selalu mengungkit-ungkit, karena takutnya mental anak saya terganggu lagi. Lagi pula kan nama dia udah bagus loh. Ya kan, buat apa lagi? Nama saya sama anak saya yang jelek seumur hidup, emang itu kurang. Pas tragedi kedua, itu dia sempat telepon saya. Telepon saya meminta ucapan ulang tahun. Video ucapan ulang tahun, dia mau menunjukkan ke semua netizen kalau hubungan kita baik-baik aja. Tapi saya bilang, karena saya sudah sakit hati pada saat itu, ya. Di situ saya bilang, kamu lihat nggak WA-mu sudah kublok. Berarti saya sudah tidak mau hubungan sama Anda pada saat itu. Karena saya benar-benar ingin move on. Kalau dia tidak mengakui saya, ya udah gitu loh. Maksud saya kemarin tuh seperti itu. Ya udah, kalau dia tidak mengakui saya, ya udah saya lupain masalah ini gitu. Kenapa saya minta maaf? Itu saya minta maaf waktu itu butuh mental yang kuat loh. Enggak sekedar kayak gini, ini tes DNA-nya seperti ini. Sakit hati saya. Itu butuh mental yang kuat. Saya meminta maaf, saya salaman sama mamanya, saya salaman sama dia. Itu untuk apa saya lakuin? Karena saya merasa capek gitu loh. Oh, ini sebuah pertanyaan, boleh dong saya bertanya? Kan itu ada tanda tanya. Boleh dong saya bertanya? Karena kan saya tidak tahu kehidupan dia seperti apa. Ya nggak? Yang saya tahu dia sudah menikah. Iyalah, ini bukan... Itu kan ada tanda tanya, bukannya saya kecuali saya tanda seru. Ya, itu bukan sindiran juga. Bukan sindiran, itu saya bertanya loh. Kadang kan kita kalau ketemu orang yang sudah lama, lalu kita tanya karena teman, sekarang ngomongannya berapa? Itu sudah menjadi pembahasan sehari-hari lah. Kalau kita menanyakan sekarang rumah di mana, apa kabar, sudah menikah, sudah berapa tahun? 5 tahun, katakan begitu. Apakah sekarang sudah momongan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan teman, basa-basi aja, nggak ada masalah di situ. Udah luka, jadi luka tersendiri. Udah luka. Cuman aku kan udah bilang aku maafin ya. Ini bukan masalah perasaan
terluka atau tidak terluka, kan sudah dimaafkan. Ini masalah solusinya apa, Bos? Lu mau tes DNA? Ayo. Yang pertama berarti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu lu. Tes DNA kalau lu berani. Gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Di sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Sementara itu, kemunculan Denny Sumargo di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu memang sekaligus mengungkapkan kerugian yang dirasakannya akibat kabar yang dimunculkan oleh DJ Verni tersebut. Ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Sementara itu, kemunculan DJ Verni sepertinya bertepatan dengan kegeraman Densu seperti yang dibuat oleh Denny Sumargo di dalam tantangan terbuka yang ditunjukkannya untuk DJ Verni Hasan. Lantas, bagaimanakah pihak DJ Verni menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, kemunculan Verni Hasan alias DJ Verni sepertinya memang bertepatan dengan kegeraman Denny Sumargo. Seperti yang dibuat Denny dalam tantangan terbuka yang ditunjukkannya untuk DJ Verni Hasan. Dalam postingan tersebut, Denny Sumargo pun menyatakan siap memenuhi permintaan DJ Verni untuk melakukan tes DNA yang kedua kalinya. Melalui postingan tersebut, Denny Sumargo pun juga siap menunggu jawaban DJ Verni terkait rumah sakit dan waktu dilakukan tes DNA kedua tersebut. Dan kembali mengultimatum DJ Verni Hasan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam kurun waktu 1x24 jam. Tak lama berselang, sejak video ini, DJ Verni pun muncul dengan ditemani oleh pengacaranya. Dan seperti inilah jawaban DJ Verni terkait tantangan Denny Sumargo untuk menjawab ultimatumnya dalam 1x24 jam. Saya membuat video dan surat terbuka untuk saudari Verni Hasan. Saya udah laporkan kamu ke kantor polisi atas nama kamu. Dan saya sekarang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA 2 kali. Saya oke dan saya tunggu. Karena 4 tahun lalu saya kan udah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris. Mau disponsorin Pak Hotman tuh. Cuma katanya bercanda doang. Pak Hotmannya saya nonton di videonya itu. Jadi saya langsung turun tangan sendiri. Ayo kita tes DNA 2 kali. Saya tunggu jawabannya ya, biar publik yang awal untuk masalah ini. Supaya lu gak bisa lagi lari kiri kanan sekarang. Lu pinter-pinteran lu itu gak bisa. Dan tolong di tag ke IG-nya karena gue gak bisa nge-tag IG-nya. Mau dia bilang gue gak blok, gue apalah itu, gue gak bisa nge-tag IG-nya. Oke? Tunggu jawabannya 1x24 jam. Verni membuat postingan itu bukan sebagai bentuk tantangan. Dari sudut pandang Verni, bukan merupakan sebuah tantangan. Dari sudut pandang Verni adalah sebuah perjuangan terkait dengan anaknya itu.
Sekali lagi mekanismenya mari kita duduk bersama. Sekali lagi di sini tidak ada menang, tidak ada kalah. Nggak ada, ini hanya perjuangan seorang ibu. Verni tidak mencari kemenangan, tidak mencari popularitas, hanya berjuang. Tetapi ketika memang itu menjadi sebuah laporan, kita akan hadapi dulu proses hukumnya. Apakah benar dalam postingan tersebut, ucapan tersebut mengandung muatan penghinaan atau tidak? Ya, dalam video tersebut, selain itu, Denny Sumargo pun sempat mempertanyakan keberadaan DJ Verni yang terkesan menghilang dan seolah menghindar setelah membuat gaduh di jagat maya melalui postingannya soal tuntutan tes DNA kedua. Lantas, kapankah tes DNA kedua akan kembali dilakukan? Dan benarkah hal ini pun dilakukan usai menyelesaikan pelaporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Denny Sumargo? Saya itu posting, terus habis itu banyak yang komentar-komentar, saya hapus sebelum dia melaporkan. Karena saya berpikir saya tidak mau melakukan yang seperti yang dulu, ya kan, menghebohkan. Saya memang ada niat mau menghubungi dia, gitu loh. Tapi kan memang karena kerjaan saya banyak, saat itu saya keluar dari rumah sakit, saya langsung keluar negeri, gitu loh. Tiba-tiba pas saya udah pulang heboh banget kayaknya. Tes DNA itu kan adalah hak dari warga negara. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi tidak ada kewajiban untuk melakukan tes DNA. Tidak ada hukum yang mengatur itu. Tetapi yang pasti laporannya sudah jalan. Maka kita fokus di laporan. Dikecualikan ketika memang bisa duduk bersama. Sama-sama sepakat, sama-sama mau, ayo kita atur mekanismenya seperti apa. Kita tunda proses hukum demi kebaikan bersama dan demi kebaikan si anak. Di lain sisi, kehebohan ini pun mendapatkan atensi dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa kata Hotman Paris terkait hal tersebut? Benarkah secara hukum pidana maupun perdata, Denny Sumargo pun tidak bisa dipaksa untuk melakukan tes DNA ulang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Di sisi lain, perjuangan DJ Verni mencari asal-usul ayah biologis anaknya memang mendapatkan beragam respon dari publik, tidak terkecuali dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa kata Hotman Paris terkait hal tersebut? Benarkah secara hukum pidana maupun perdata, Denny Sumargo tidak bisa dipaksa untuk melakukan tes DNA ulang? Kalau aspek percintaan menghasilkan bayi, kalau mau sama mau, dan kemudian melahirkan anak, kalau si cowok tidak mengakui, ya, kalau ada laki yang tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah apakah si cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia. Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau. Jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki dipaksa untuk tes DNA. Secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya, karena perdata itu tidak bisa memaksa fisik. Paling-paling si cewek gugat agar tes DNA dengan penalti kalau nggak mau tes DNA misalnya 100 juta sehari dendanya. Tapi itu belum ada presidennya. Jadi sampai hari ini belum ada contoh kasus dan memang tidak memenuhi unsur untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata, ya.
untuk memaksa seorang laki-laki agar mau tes DNA untuk mencocokkan DNA si bayi dan dengan siapa? Dengan si cowok. Intinya kan kalau si cowoknya tidak mau, nggak bisa. Kecuali misalnya ada tindak pidana, itu baru polisi memaksa. Ya, tapi kalau memang ini mau sama mau nggak bisa, polisi nggak bisa mencampuri. Gugatan perdata pun nggak ada upaya hukumnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.